Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anak-anak Ibu yang sudah mensubscribe channel pembelajaran yang telah Ibu buat, dan yang bagi yang belum, kalian wajib untuk mensubscribe channel ini. Nah, selanjutnya kalian harus mengerjakan tugas halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak Ibu kelas 7A sampai kelas 7F SMP Negeri 6 Cilegon di pembelajaran daring kedua atau pertemuan minggu kedua bersama Ibu, yaitu Hayati Nufus sebagai guru matematika di SMP Negeri 6 Cilegon kelas 7A sampai kelas 7F. Nah, hari ini kita akan membahas tentang operasi pada bilangan bulat. Kalian sudah membaca kan pada minggu sebelumnya, Ibu telah memberikan materi tentang pengenalan bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat negatif itu semakin besar angkanya, maka nilainya dia semakin kecil. Contoh, negatif 25 itu lebih kecil daripada negatif 20. Misalkan ada lagi contohnya, negatif 5 itu lebih besar daripada negatif 7. Karena bilangan bulat dari kiri ke kanan itu nilainya semakin besar. Kita lihat contoh garis bilangan. Nah, semakin ke kiri, maka dia nilainya semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Ini untuk pengertian bilangan bulat. Nah, selanjutnya yaitu ada operasi bilangan bulat. Yang pertama adalah operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Penjumlahan itu seperti yang kalian sudah pelajari waktu di sekolah dasar. Penjumlahan seperti biasa, misalkan kita punya angka 12 ditambah negatif 5. Maka pengertiannya adalah kalian memiliki uang 12. Nah, sebelum dikerjakan, jika ada dua tanda, maka harus digabung terlebih dahulu. Kalian harus hafal. Pertama, plus dengan min hasilnya apa? Min dengan plus hasilnya apa? Plus dengan plus, dan yang terakhir min dengan min. Nah, plus jika bertemu dengan min dalam hal perkalian, maka dia akan menghasilkan min atau negatif. Negatif dengan plus juga sama, menghasilkan negatif. Plus dengan plus jadinya plus positif. Min dengan min plus positif. Nah, maka plus positif bertemu dengan negatif menghasilkan negatif. Maka mengerjakannya adalah 12 dikurang 5 sama dengan 7. Sampai sini bisa dimengerti. Nah, setelah itu contoh soal yang kedua. Selanjutnya, soal yang kedua, jika kalian bertemu maka cara mengerjakannya adalah jika ada kata negatif, pengertiannya kalian memiliki hutang 14, lalu negatif lagi. Bukan negatif dengan negatif hasilnya positif, ini bukan suatu perkalian. Maka kalian mengerjakannya punya hutang 14, lalu kalian menghutang lagi 20. Maka utang kalian jadi bertambah, yaitu 34. Ingat, ini berlakunya hanya untuk perkalian atau dua tanda yang berdekatan itu digabung jadi satu. Tapi kalau kayak gini, kalian mengerjakannya punya hutang 14, hutang lagi 20,
maka total hutang kalian adalah 34. Contoh selanjutnya, kalian minus 30 ditambah 40, maknanya adalah kalian punya hutang 30, lalu dibayar, plus itu dibayar, kalau min itu hutang. Kalian punya hutang 30, dibayar 40, maka kalian masih punya kelebihan uang. Berapa kelebihan uangnya? Kalian punya kelebihan uang 10. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di buku paket yang telah kalian punya, halaman 7, yaitu ada sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran, yang kedua ada unsur identitas. Unsur identitas pada penjumlahan itu adalah 0. Yang ketiga sifat asosiatif, pengelompokan. Dan yang keempat adalah sifat tertutup. Bisa kalian baca sendiri di halaman 7 dan 8. Nah, selanjutnya yaitu pengurangan sama seperti penjumlahan. Kalian harus ingat, kalau min itu kalian punya hutang, kalau plus itu adalah kalian membayar hutang. Ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Jika perkalian, kalian harus menggunakan dua operasi yang tadi. Jika kalian punya positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya positif. Positif dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Dan negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Ini berlaku untuk perkalian dan pembagian. Jadi kalian harus hafal. Jika kalian sudah hafal, maka tidak akan tertukar kapan kalian harus mengerjakan hasilnya harus negatif atau hasilnya harus positif. Kalian bisa lihat di halaman 12 di buku paket kalian. Nah, selanjutnya halaman 16 di buku paket kalian. Kalian buka halaman 16. Kita lihat contoh soal nomor 1, yaitu nomor 1 yang F. Kita lihat nomor 1 yang F. Nah, ada 3 buah angka dikalikan. Maka yang pertama adalah minus 8 dikali minus 4. Kalian ingat, minus dikalikan minus hasilnya apa? Hasilnya positif. Positif berapa? Tinggal kalian hitung. 8 kali 4 itu hasilnya berapa? Yaitu 32 dikali negatif 9. Nah, kalian lihat lagi. Ini positif, yang satu lagi ini negatif. Positif dikalikan negatif, hasilnya apa? Hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Kita hitung. 32 dikali 9. 2 kali 9 hasilnya 8. Gantung 18 gantung 1. 3 kali 9 27 tambah 1 jadi 288. Bisa kalian tulis, karena positif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah negatif 288. Jadi ingat, pengerjaannya dimulai dari yang kiri sampai kanan, lalu dilihat tanda-tandanya, dia negatif atau positif. Selanjutnya, kalian lihat lagi yang nomor 2. Nomor 2 yang A. Nah, kita harus mencari berapa nilai P. Maka cara mengerjakannya adalah P sama dengan, ini perkalian. Berarti dia kalau pindah ruas dia berubah menjadi pembagian. Maka bisa kalian tulis minus 54 dibagi minus 6. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti yang tadi. Negatif dibagi negatif, itu hasilnya apa? Dia hasilnya adalah positif. Positif berapa? 54 dibagi 6 menghasilkan berapa? Menghasilkan 9.
Maka jawabannya adalah 9. Positif karena negatif bertemu dengan negatif hasilnya positif 9. Nah, selanjutnya kita lihat soal yang nomor C. Nomor 3 yang C, kita tulis terlebih dahulu. Nah, cara mengerjakannya adalah kalian kerjakan terlebih dahulu yang tanda di dalam kurung. Berarti yang pertama 9 tetap turun, negatif 4 dikali 5, negatif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 4 dikali 5, 20, maka hasilnya adalah negatif 20. Ingat, jika negatif harus menggunakan tanda kurung. Nah, selanjutnya dikalikan lagi, 10 dikurang 14. Kalian punya uangnya 10, tapi teman kalian mau minjam 14. Maka kalian kekurangan uang. Kurangnya berapa? Kurangnya 4, maka negatif 4. Maka kalian kerjakan, 9 dikali negatif 20, positif bertemu negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 9 kali 20, 180. Dikalikan negatif 4. Negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Positif berapa? 180 kali 4, hasilnya adalah 720. Inilah dah hasilnya. Sampai sini bisa dimengerti? Nah, selanjutnya kalian harus mengerjakan tugas halaman 16 nomor 1 yang D, 2B, ingat mengerjakannya di buku tulis. Nah, kita lanjut soal yang kedua, yaitu tentang pembagian. Kita lihat halaman 21. Yang pertama, nomor 1 yang C. 72 dibagi min 6, maka positif dibagi negatif, hasilnya apa? Hasilnya negatif, maka kita tulis nih, negatif 72 dibagi 6. Berapa 72 dibagi 6? Nah, ingat kan cara susun waktu SD pernah belajar? Pertama 7 dibagi 6, dapat berapa? Dapat 1, kita tulis 1 dikali 6, 6. Setelah itu dikurang 7 dikurangi 6, 1, 2-nya tidak punya teman maka turun. 12 dibagi 6 menghasilkan 2. 2 dikali 6, 12. Sisanya adalah 0. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah 12. Karena positif bertemu negatif, hasilnya masih ada negatif 12. Nah, selanjutnya yang nomor 2, yang B. Seperti biasa, kalian boleh membagi 15 dibagi min 3 dulu boleh, atau 90 dibagi 15 juga boleh. Misalkan kita pengennya yang mudah dulu nih, min 15 dibagi min 3. Maka 90-nya belum diapa-apakan sama kita tulis lagi 90. Negatif 15 dibagi negatif 3, kalian ingat, negatif dibagi negatif hasilnya apa? Hasilnya adalah positif, yaitu positif 15 dibagi 3 hasilnya 5, maka positif 5. Kita tulis 90 dibagi positif 5. Kalau positif tidak usah ditulis tanda positifnya, kecuali negatif. Berapa 90 dibagi 5? Kita hitung lagi. 9 dibagi 5 dapat 1, 1 kali 5, 5, turun 4, nolnya turun, 40 bagi 5 dapat 8.
8 kali 5, 40. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 18. Sampai di sini bisa dimengerti? Maka kalian lanjut lagi, yaitu halaman 22. Halaman 22, operasi campuran. Nah, operasi campuran itu harus diingat. Yang dikerjakan terlebih dahulu bisa yang tanda kurung atau urutannya waktu di SD diajarkan oleh gurunya, yaitu kali batako. Pertama dikali dulu yang dikerjakan, lalu yang kedua bagi, setelah itu tambah, baru kurang. Jadi itu urutan yang harus kalian kerjakan. Mau posisinya di belakang atau di depan, ingat kali batako. Kali dulu, bagi, tambah, kurang. Kita lihat contoh soal yang nomor 6. Halaman 22. Kita tulis terlebih dahulu. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kali batako, kali bagi tambah kurang. Kita lihat ternyata 70 dibagi 14. Berapa 70 dibagi 14? Karena 28 tidak memiliki teman dan dia sifatnya penjumlahan, maka dikerjakannya terakhir. Harus yang bagi dulu atau yang kali dulu. Maka 28 tetap ditulis. 70 dibagi 14 dapat berapa anak-anak? Dapat 5. Kita tulis. Ini tandanya plus, maka turun. Tetap jadi plus, yaitu 70 bagi 14 dapat 5. Setelah itu 9 belum kita kerjakan, tetap tulis lagi dikali 9. Maka setelah ini apa yang dikerjakan? Kali dulu. 5 dikali 9. 28 kita tulis lagi. 28 ditambah 5 kali 9 yaitu 45. Baru dijumlah 28 tambah 45. 5 tambah 8 13. Gantung 1. 1 tambah 4 5. 5 tambah 2 7. Maka 73. Ingat, kali batako. Kali dulu atau bagi, baru tambah atau kurang. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada minggu kedua pada pembelajaran daring SMP Negeri 6 Cilegon. Kalian harus tetap di rumah, tetap mengerjakan tugas atau materi yang diberikan oleh guru, dan kalian harus tetap jaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tetap di rumah, rajin belajar, rajin beribadah. Semoga kalian semua sehat dan kita akan segera bertemu. Amin. Terima kasih. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.